Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Alisa Mufidatul, Afin Lois Tridova, dan Salma Khotrunada akan membahas mengenai hukum permintaan. Yang pertama, hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran merupakan teori yang menjelaskan tentang interaksi atau transaksi antara penjual yang menjual sebuah barang dan pembeli yang menginginkan barang tersebut. Teori ini dibuat untuk mendefinisikan pengaruh keinginan atas suatu produk atau barang tertentu terhadap harga jual produk tersebut. Hukum ini merupakan salah satu hukum dasar dalam dunia perekonomian. Dalam kehidupan nyata, permintaan dan penawaran merupakan dua hal yang saling berlawanan, hingga nantinya pasar akan menemukan harga yang seimbang. Kami dari kelompok 7 akan membahas lebih dalam mengenai hukum permintaan. Yang pertama, pengertian dan pembagian hukum permintaan. Pengertian permintaan merupakan sejumlah barang dan jasa yang diinginkan konsumen untuk dibeli dan untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Sementara pembagian permintaan dibagi menjadi dua, meliputi permintaan absolut dan permintaan efektif. Permintaan absolut merupakan permintaan terhadap barang dan jasa secara umum dengan disertai atau tidak disertai dengan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa tersebut. Sementara permintaan efektif merupakan permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai dengan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa tersebut. Selanjutnya adalah mengenai hukum permintaan. Dengan menganggap faktor-faktor lain bersifat tetap atau ceteris paribus, hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Hukum permintaan menjelaskan bahwa harga berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang diminta. Meskipun demikian, terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada hukum permintaan, harga barang atau jasa itu sendiri berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Misalnya, menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga kebutuhan pokok cenderung akan naik. Di sini akan terlihat permintaan dari konsumen akan cenderung turun. Sebaliknya, jika telah usai, harga bahan-bahan pokok kembali normal atau cenderung turun, di sini pasti permintaan juga akan naik. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Pada barang normal, peningkatan pendapatan akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Namun pada barang interior, misalnya nasi, jagung, peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah barang atau jasa yang diminta. Yang ketiga adalah intensitas kebutuhan. Semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan seseorang, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Misalnya, permintaan payung di kala hujan akan lebih tinggi dibandingkan saat tidak hujan. Yang keempat adalah selera. Peningkatan selera pada satu jenis barang atau jasa akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dibandingkan dengan jenis barang atau jasa lain. Misalnya, permintaan terhadap tiket konser artis Korea meningkat akhir-akhir ini karena meningkatnya kegemaran remaja Indonesia terhadap artis-artis tersebut. Yang kelima adalah barang pengganti. Ketersediaan barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Ketika harga teh meningkat, masyarakat yang menganggap kopi adalah barang substitusi dari teh akan mengalihkan pembeliannya ke kopi sehingga permintaan kopi akan meningkat. Yang terakhir adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka akan semakin besar permintaannya terhadap suatu barang atau jasa. Selanjutnya adalah mengenai kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Perubahan pada harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergeseran sepanjang kurva permintaan. Lihat gambar A. Sementara, perubahan pada faktor-faktor lain akan menyebabkan pergeseran kurva. Lihat pada gambar B.
Keterangan gambar A, pergerakan dari A ke B disebabkan karena penurunan harga yang menyebabkan kuantitas meningkat. Dan keterangan gambar B, peningkatan selera berakibat pada pergeseran kurva ke kanan atas, sehingga dengan kuantitas yang sama, seseorang akan membayar dengan jumlah yang lebih tinggi untuk barang atau jasa yang diminta. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.